Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi di bab pelaku ekonomi. Nah, yang pertama ada perilaku konsumen. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan, manusia harus selalu melakukan pilihan. Konsep pilihan ini merupakan perilaku mendasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha untuk mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Utilitas adalah derajat seberapa besar sebuah barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Nah, dilakukanlah pendekatan kardinal ini bahwa ini menganggap bahwa utilitas yang dicapai konsumen dapat diukur. Nah, di dalamnya ada hukum Gosen 1 yang menyatakan jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Tetapi kepuasan marginal, tambahan kepuasan yang diperolehnya akan semakin berkurang. Bahkan jika terus dikonsumsi, akan menjadi negatif. Nah, selanjutnya, ini adalah rumus dari pendekatan kardinal hukum Gosen 1. TU adalah total keseluruhan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau total utility. Nah, yang kedua adalah MU, marginal utility, tingkat kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang. Marginal itu pertambahan yang ada dari konsumsi sebelumnya ke konsumsi selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kurva dari hukum Gosen 1. Nah, kalau bisa digambarkan, ketika kalian memakan semangkuk nasi, kalian akan mencapai kepuasan terus-menerus sampai kalian itu kenyang. Nah, ketika kalian kenyang, terus ditambah nasinya, maka kepuasan kalian akan nasi itu kan menurun gitu otomatis. Nah, ini salah satu contoh dari konsumsi yang dilakukan ketika kalian memakan semangkuk nasi. Oke lah, semangkuk nasi masih puas. 2 mangkuk nasi, kalian lebih puas lagi. 3 mangkuk nasi, kalian mulai kembung nih. 4 mangkuk nasi semakin menurun. Kalian semakin gak kuat buat makan nasinya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tabel dari pendekatan kardinal hukum Gosen 1. Nah, ketika kalian mengkonsumsi 1 gelas dengan harga 2.000, maka total utility atau kepuasan total yang kalian dapatkan adalah 4.000. Marginal utility-nya 4.000. Nah, ketika makan 2, total utility 10.000 bertambah 6.000. Marginal utility-nya pun bertambah 6.000. Ketika kalian mengkonsumsi 3, total utility-nya 18.000. Marginal utility-nya 8.000. Nah, ketika kalian menambah lagi 4 gelas teh, total utility-nya 20.000. Marginal utility-nya 2.000, semakin menurun. Nah, ketika kalian menambah lagi menjadi 5, total utility-nya sama 20.000. Marginal utility-nya jadi 0. Nah, ketika kalian menambah lagi 1 gelas lagi menjadi 6, total utility-nya berkurang menjadi 18.000. Nah, marginal utility-nya pun berkurang menjadi minus 2.000. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan total utility dan marginal utility. Nah, kalau total utility-nya 30, marginal utility-nya 30. Nah, ketika ditambah menjadi 2 mangkuk, total utility-nya 45. Marginal utility-nya jadi 15. Ketika ditambah lagi, total utility-nya 55. Marginal utility-nya pun jadi 10. Ketika ditambah lagi, marginal utility-nya jadi tinggal 5 sekarang di konsumsi bubur 4 mangkuk. Nah, ketika konsumsi bubur 5 mangkuk, total utility-nya berkurang. Otomatis marginal utility-nya pun menjadi minus 10. Nah, ini. Selanjutnya ada pendekatan kardinal di hukum Gosen 2 yang mengatakan
konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga utilitas marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsinya sama. Nah, kalau hukum Gosen 1 kan konsumsi yang hanya satu produk. Di hukum Gosen 2 ini ada beberapa produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, rumusnya adalah MUX, marginal utility X, sama dengan MUY, marginal utility Y, sama dengan MUZ. Nah, itu diasumsikan setiap harga yang akan dibeli oleh konsumen itu sama. Namun, jika harganya berbeda, rumusnya menjadi marginal utility X per PX atau harga X sama dengan marginal utility Y per PY, harga Y, sama dengan marginal utility Z per PZ, harga Z. Nah, ini adalah contoh hitungan dari pendekatan kardinal hukum Gosen 2, di mana Risa membutuhkan 3 jenis barang yang dianggap penting, yaitu laptop, HP, dan TV. Diasumsikan harga ketiga barang tersebut yaitu sama, 12 juta. Nah, ketika alternatif pertama, marginal utility Risa akan laptop itu maksimal 33. Yang lain tidak ada kan? Ya, Risa tidak membeli yang lain gitu. Total utility-nya pun 33. Nah, ketika Rina ingin membeli HP, MU laptop sama MU HP-nya pun dibagi 2 atas, jadi total utility-nya pun sama gitu ya, 33. Tapi ketika dia beli HP, otomatis kan kepuasan dia terhadap laptop pun menurun gitu. Jadi yang asal 33 menjadi 17. Nah, ada penambahan di marginal utility HP-nya menjadi 16. Ketika Risa ingin menambah lagi, membeli TV, maka marginal utility dari tiap barang yang Rina beli itu menjadi sama, menjadi 11. Totalnya ya sama, 33 gitu. Nah, begitupun ketika Rina hanya membeli HP ya 33 berarti MU HP-nya. Ketika dia membeli TV doang, MU TV-nya jadi 33. Namun ketika Rina membeli barang yang lebih, maka total utility dari Rina itu dibagi dengan berapa barang yang Rina beli gitu. Risa maksudnya. Nah, selanjutnya ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas konsumen tidak dapat diukur, hanya dapat diketahui tingkatan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh. Nah, ada kurva indifferent. Kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi dengan memberikan utilitas yang sama. Kita lihat kurvanya. Kombinasi A membeli kentang 30 dan burger 3. Kombinasi B membeli kentang 25 dan burger 5. Kombinasi C membeli kentang 20 dan burger 7. Titik-titik itu hanya menunjukkan berbagai bentuk kombinasi yang dapat dipilih oleh seseorang, dan titik-titik itu memiliki nilai utilitas yang sama. Jadi bagi pemilihan kombinasi konsumsi oleh konsumen bersifat subjektif, sesuai dengan keinginan, asalkan kombinasi tersebut masih berada pada garis kurva indifferent. Selanjutnya ada kurva budget line atau garis anggaran. Kurva indifferent belum melihat anggaran yang dimiliki oleh konsumen untuk memenuhi kombinasi kebutuhan barang konsumsinya. Pemilihan kombinasi barang konsumsi oleh konsumen ditentukan pula oleh anggaran yang dimilikinya. Utilitas maksimum akan tercapai apabila tingkat utilitas yang diinginkan konsumen dapat dicapai pada kemampuan anggaran yang dimilikinya. Nah, ini adalah kurvanya ya. Selanjutnya ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen diperoleh saat indifferent curve yang pertama dan budget line. Apabila indifferent curve berada di atas budget line, anggaran yang dimiliki lebih kecil dibandingkan dengan kombinasi barang yang akan dikonsumsi, maka tidak akan mengakibatkan kebutuhan tersebut terpenuhi. Berbeda halnya jika indifferent curve-nya berada di bawah BL atau budget line. Optimalisasi konsumsi belum tercapai, anggaran yang disediakan lebih besar dibandingkan dengan konsumsi barang yang dibuat.
Nah, ini adalah kurva keseimbangannya ya, memadukan antara kurva indifferent dan kurva budget line. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.